نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebelum kita bersama melanjutkan taklim kita, mari kita memenuhi permohonan saudara kita, yakni untuk mendoakan dibarengi dengan bersama membaca surat Al-Fatihah sekali, untuk kita mendoakan akan diberikan kesembuhan saudara kita Haji Syarifuddin bin Mastur dan Haji Diah Mutiara Nurani binti Haji Amidin Hasan yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan segera diberi obat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh keluarga kita yang diberikan sakit oleh Allah, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa untuk melaksanakan ibadah sebagaimana semestinya. Ala haziniyah liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma qdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana bihaqqil Qur'anil azim war rasulikal karim, khususan li akhi Haji Syarifuddin bin Mastur wa Haji Diyah Mutiara Nurani binti Haji Amidin Hasan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innas shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi wa innama yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Rawahu Tabrani an Uqbah bin Amir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali taklim kita ini, mari sama-sama kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal-bekal kita masing-masing dalam rangka kembali kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing, menuntun kita agar kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah pertolongannya agar kita senantiasa diberikan hidayah, sehingga di dalam menjalani hidup kita masing-masing senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Dan harapan kita mudah-mudahan kita semuanya tercatat sebagai umatnya, dan kelak di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, dalam kondisi sekarang ini kita sudah sama-sama tahu bahwa keluarga kita, saudara kita seagama di mana saja yang mendapatkan kezaliman, mudah-mudahan segera diberikan pertolongan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Saudara kita yang di Palestina, saudara kita yang di Filipina dan lain sebagainya, mudah-mudahan dikuatkan imannya. Kalau toh dimatikan oleh Allah, mudah-mudahan matinya termasuk mati syahid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tidak bisa untuk berangkat ke sana dalam rangka untuk membantu sebagai orang mukmin sesama saudara, mari kita berdoa, mendoakan kepada Allah, karena doa itu adalah senjata kita. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Maka kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita
diberikan perlindungan, diberikan keselamatan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang di Indonesia ini, khususnya kita di Samarinda, beribadah, berangkat tenang, pulang tenang, tanpa ada keraguan dan ketakutan karena pertolongan Allah. Mudah-mudahan semuanya kita mampu memanfaatkan kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk membekali diri kita masing-masing. Karena kita pasti sampai nanti dimasukkan ke dalam kubur masing-masing. Saya saja sekarang ini sudah beli tanah kubur sudah beli tanah kubur karena melihat pekuburan di kita ini sangat susah, sulit juga sudah sekarang. Kira-kira bagaimana nanti kalau tahun 2035 atau 2040 itu gimana? Sekarang aja susahnya sudah setengah mati itu. Nah, kalau di Daman Huri itu saja itu bisa sampai satu lubang mungkin bisa 5 juta dan sebagainya. Nah itu susah kan. Lalu kebetulan ada yang jual tanah kubur tanah kubur. Sampean kalau mau beli ya silakan. Bukan, ini bukan promo, bukan iklan, bukan. Memberitahu saja. Nah, kalau mau beli silakan. Saya beli itu 2 kapling itu. Kebetulan satu kaplingnya itu 5 juta maksudnya. Satu kapling itu bisa dijadikan 3 lubang. Nah, jadi 2 meter kali 3. Harganya 5 juta. Saya beli 2 kapling untuk 6 lubang. Tidak tahu mati saya nanti di mana, tidak tahu saya. Siap-siap itu di Jalan Awahab Sarani sana, di Gang Walet itu, di dekatnya kantor lurah Sempaja Barat ke Sempaja apa itu. Nah itu nanti kalau sampai mau ke sana ya beli di sana boleh. Nanti kumpul dengan saya, walaupun kumpul dengan saya kan belum tentu ketemu juga kan. Tapi yang jelas kita bakalan mati. Ini kubur 1 meter kali 2 meter, 1 meter lebarnya, 2 meter panjangnya untuk masukkan kita. Kira-kira bagaimana sempitnya itu bagaimana? Nah tentu sebelum kita dimasukkan ke sana, berupaya jangan sampai nanti cuma 1 meter kali 2, tapi menjadi lebar yang tak terbatas. Bagaimana caranya? Nah ini saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni. Nah ini, makanya dengan adanya peristiwa di Palestina, ya kita berupaya untuk sedikit banyak umpamanya menggunakan harta titipan Allah ini digunakan untuk melebari kubur kita, mendinginkan kubur kita, menerangi kubur kita. Selama ini saya ini belum pernah melihat yang di dalam kubur dikasih penerangan lampu, belum ada. Adalah kira-kira saya melihat pernah itu masukkan saudara sampean ke kuburan terus dipasang lampu, kan tidak ada kan. Paling dipasang lampu kan di atasnya saja, yang terang di atas, di dalamnya kan nggak terang. Yang terang itu bukan karena lampu, itu terang karena amal kita. Maka kita persiapkan hal itu karena kita pasti dan kita yakin seperti itu, karena semua perbuatan kita ada balasannya. Beda dengan menteri Israel Netanyahu itu kan ya, yang tidak punya dasar keimanan sehingga manusia dianggap sebagai binatang. Jadi orang muslim dibantai, naudzubillah min dzalik. Dosa apa saja, keluarin zina apa, diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah orang itu pernah membunuh orang, tidak bakalan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa menyekutukan Allah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zaman pernah saya ceritakan dulu peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperlihatkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta untuk supaya orang demikian dibunuh. Ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, ini anak anak saya yang saya sayangi. Loh, kamu dulu memerintahkan aku, meminta kepadaku supaya membunuh ini. Itu semuanya ada makhlukku. Makhlukku itu.
Aku berharap supaya makhluk itu sadar terhadap aku. Maka itu jamaah sekalian, mendoakan saudara kita yang bukan seiman dengan kita dikala masih hidup itu dibolehkan, dengan catatan bukan mendoakan untuk diampuni dosanya, tapi mendoakan supaya diberi hidayah oleh Allah. Kalau sudah mati, saudara kita non muslim umpamanya sudah mati, tidak boleh kita doakan semoga diampuni dosanya oleh Allah, nggak boleh. Karena dia bukan iman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada pengampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 116. Maka kalau sebelum meninggal kita doakan supaya dapat hidayah. Nah, kalau sudah dapat hidayah, akhirnya menjadi seorang yang lunak hatinya, menerima Al-Islam sebagai agamanya, menerima Allah sebagai Tuhannya, maka kita doakan. Maka dalam Islam, apabila seseorang itu tadi lalu melepaskan diri dari keyakinannya, dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman, percaya terhadap Allah, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, saat itu dosa yang dilakukan selamanya hapus karena kalimat la ilaha illallah. Umpamanya usia 60 tahun dia non muslim, tahu-tahu selama usia 60 tahun tadi memasuki 61 tahun dapat hidayah, lalu masuk Islam dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, bukan permainan. Antara permainan dengan tidak, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zohirnya manusia tahu bahwa dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa-dosanya selama 60 tahun sudah terhapus. Sekiranya pada saat selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi, lalu saat itu juga seketika itu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka kita belum tentu yang syahadat setiap hari ini lalu dijamin husnul khotimah, belum tentu. Maka kita harus berupaya menjaga iman kita. Akhirnya hidayah. Oleh karena itu sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur, mempersiapkan bekal kita masing-masing, asal kita ada agar kita di dalam kubur nanti mendapatkan kenikmatan. Karena di dalam kubur itu hidup yang orang lain kita tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa kita hidup. Dipandang kita sudah meninggal, padahal tidak, kita hidup, hidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena hidup, Rasulullah mengajarkan kalau kita melewati kuburan saudara kita, doakan dengan mengucap salam. Padahal mengucap salam itu wajib untuk dijawab. Bagaimana kalau kita mengucapkan salam, lalu yang di kuburan tidak hidup, menjawabnya bagaimana? Mereka menjawab, orang yang beriman dalam menjawab, cuma kita tidak mendengar jawabannya. Dijelaskan, sekiranya kita diperdengarkan telinga kita oleh orang-orang yang ada di dalam kubur, kita tidak mampu untuk mendengarkannya. Itu masalahnya. Nah, kita didengarkan lewat iman. Iman inilah yang bicara, sehingga ada aturannya. Berada di dalam kubur, kita masuk ke dalam kuburan itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Karena tidak punya ilmunya, ikut mengantarkan saudaranya dikuburkan, lalu di sana duduk di atas pusara, duduk di atas nisan, itu haram hukumnya, tidak boleh. Malah kadang-kala sambil merokok-rokok, sambil bercerita yang tidak karuan, itu ngalor ngidul. Ketika si imam itu membacakan talqin, malah cerita yang tidak karu-karuan, itu banyak. Padahal kita berada di dalam kubur itu hendaknya menjadikan ibroh, pelajaran bahwa kita juga akan dikembalikan seperti itu. Lalu apa yang menjadi persiapan buat kita masuk ke situ? Dan itu nanti kita yakini bahwa di dalam kubur ada pertanyaan yang Allah berikan lewat malaikatnya, yang kita kenal dengan malaikat mungkar dan nakir. Itu tidak kita nafikan, dan itu kita tidak tolak, kita yakini bahwa itu adanya. Pertanyaan mungkar nakir itu pasti adanya. Apa yang harus kita persiapkan untuk menjawabnya itu? Nah, maka Rasulullah diantaranya ya mengajarkan, siapa yang hafal surat Al-Muluk, kan begitu.
Itu surat Al-Muluk nanti akan bisa menjadi penolongnya, menjadi syafaatnya. Sampai-sampai kalau toh kita mungkin nggak hafal surat Al-Muluk itu, kalau bisa setiap akan menjelang tidur, mau tidur itu dibaca dulu surat Al-Muluk, kan begitu itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sampai 30 ayat itu baca. Kalau baca itu sebetulnya kan kesempatan ada, cuma kadang-kala kita punya sifat malesnya itu aja, males gitu baca. Jadi langsung ibaratnya buka baju langsung naik tidur gitu ya. Padahal sebetulnya kan satu, sebelum tidur itu hendaknya kalau bisa kan kita berwudu terlebih dahulu. Wudu. Setelah wudu kita siap-siap untuk tidur itu baca dulu surat Al-Muluk itu. Kalau bisa itu. Paling-paling kalau tidak bisa ya baca surah ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Muawwidhataini. Supaya kita memang dijaga hidup kita. Siapa yang menjaga kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Termasuk di Palestina, siapa yang bisa menolong kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tadi malah kaget mendengar berita itu ketika saya ada di Antasari tadi mendengar berita. Apa itu beritanya? Tank-tank yang punya Israel punya apa itu ditembaki dengan apa-apa, tidak apa-apa. Tapi ditembak dengan peluru biasa, hancur. Mungkin sampean ingat peristiwa 10 November. Para kiai tidak punya alat tembak, alat apa, mesin nggak punya, senjata tidak ada. Ada dengan menggunakan, ada yang istilahnya menggunakan apa namanya kacang hijau. Kacang hijaunya bentuknya kacang hijau, tapi kalau Allah, Al-Quran mengatakan itu dengan batu kecil yang namanya sijil. Raja Abroha dengan bala tentaranya hancur karena Allah yang menghendaki. Maka kepada siapa kita bergantung kalau tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lah ini dikokohkan iman. Makanya fikih itu menata kita beribadah. Bagaimana ibadah yang benar. Adapun tauhid itu meluruskan bagaimana kita beribadah. Sebab walaupun kita ibadah, kalau tidak lurus tauhid kita, tujuan kita, nanti ibadahnya menjadi sia-sia. Harus lurus. Saya dan sama diperintah oleh Allah untuk beribadah. Ibadahnya harus ikhlas karena Allah. Maka luruskan ibadah hanya karena Allah. Lah agar ibadahnya tadi sampai sesuaikan aturan. Jangan sampai membuat aturan sendiri. Kan begitu masalahnya. Akhirnya nanti jadi Panji Gumilang nanti. Membuat aturan sendiri. Nah, kita tidak aturan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka karena kita perlu yang demikian itu, maka perlu kita memahami, perlu ilmunya. Saking pentingnya agar kita itu senang dan bahagia untuk mencari ilmu, sehingga terpanggil diri kita untuk mencari ilmu. Rasulullah memberikan gambaran. Apa yang Rasulullah sampaikan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu karena ingin menggapai ridhonya Allah, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Nah itu soal dapat ilmunya atau tidak urusan lain. Yang penting berjalan mencari ilmu karena Allah. Nah itulah, mudah-mudahan kedatangan sampean berada di masjid ini sambil melaksanakan sama-sama kewajiban kita, lalu duduk untuk thalabul ilmi, menjadikan sebabnya dimudahkan diri kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang ingin saya sampaikan kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Uqbah bin Amir. Kata Nabi, inna sodaqota latudfi'u an ahliha harrol kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa menjadi padamnya api dalam kubur, memadami, mendinginkan panasnya api dalam kubur. Untuk siapa ya? Untuk orang yang bersedekah. Ya, sedekah otomatis kan perlu keikhlasan. Maka dalam Quran kan disebutkan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana itu?
Ya ayyuhalladzina amanu la. Bagaimana itu? Hafal enggak sampean itu? Ya ayyuhalladzina amanu la. Masya Allah, la khalas. Maknanya saja, artinya saja. Nanti ketemu nanti mudah-mudahan. Wahai sekalian orang mukmin, jangan kamu hapus, jangan kamu rusak pahala sedekahmu. Apa yang menjadi sebabnya hapusnya pahala sedekah? Bil manni wal adza. Nah itu sebabnya kita menjadi rusak amal ibadah sedekah, pahala sedekah menjadi hapus karena kita melakukan perbuatan yang dikenal dengan bil manni wal adza, menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai sekalian orang yang beriman, jangan kamu hapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Nah, itu. Ujar bahasa orang dahulu itu ibarat sedekah itu tangan kanan yang melepaskan, tangan kiri tidak melihatnya. Artinya cukuplah Allah yang tahu. Nah, umpamanya begitu. Tapi ada sedekah yang perlu memang untuk diperlihatkan. Tujuannya adalah untuk memberi inspirasi terhadap yang lainnya. Nah, sedekah boleh. Yang terpenting niatnya tidak karena ingin mendapatkan pujian. Lah niat itu hanya Allah yang tahu dengan diri kita. Nah ini perlu untuk ditunjukkan ini. Seperti Sayyidina Abu Bakar, beliau bersedekah sampai menebus sahabat Bilal yang ketika itu jadi budak, disiksa oleh majikannya karena dia menyatakan bertauhid, beriman kepada Allah. Lalu dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, terus dimerdekakan. Diumumkan dimerdekakan, kau dimerdekakan. Enggak apa-apa, karena bukan karena ingin riya, tapi dilakukannya untuk memberi agar saudara-saudara yang lain bisa melakukan. Kan pada saat itu Islam masih dalam keadaan lemah. Sahabat Bilal mendengarkan ada tentang pengajaran tentang tauhid, lalu beriman terhadap apa yang disampaikan itu, bertauhid. Ketahuan oleh majikannya, ketahuan itu, lalu disiksa. Nah sampai dan saya alhamdulillah bertauhid mulai kecil sampai tua, tidak ada yang menyiksa. Sayyidina Bilal mempertahankan tauhidnya, disiksa seperti itu karena kokohnya keimanannya. Berat siksaan tidak menjadi masalah karena yang disadari, difahami lebih berat nanti kesiksaannya apabila nanti kembali di hadapan Allah. Nah ini kan oleh karena itu kita banyak melihat di kubur, ingat kematian itu karena kita agar mampu mengambil pelajaran, mengambil ibroh, agar kita mempersiapkan diri untuk bekal kita masing-masing. Inilah kokohnya keimanan kita, sehingga dengan itu kita sadar bahwa kehidupan bukan untuk di dunia saja, tapi kehidupan adalah untuk kehidupan yang hakiki di akhirat. Kehidupan kita di dunia itu hanya terbatas waktu yang ditentukan oleh Allah, yang semuanya kita sudah tahu. Tidak ada di antara kita, baik di danau meninjau yang kita lihat ini, tidak ada satupun yang hidupnya selama-lamanya. Sudah berganti. Saya sejak tahun 80 berapa sudah di sini, sudah berapa banyak orang-orang tua kita yang sudah nggak ada di sini. Saya mulai tahun 85 sudah berada di danau meninjau sini. Berapa banyaknya sudah tokoh-tokoh kita, yang ada tinggal yang baru-baru. Berganti, silih berganti. Kalau tidak semakin kokoh keimanan kita, bagaimana nanti masjid kita? Bisa jadi masjid kita tinggal bangunan yang kokoh, tapi kosong nilainya, kosong jamaahnya. Nah ini, maka alhamdulillah masjid
Danau Meninjau Assalam senantiasa mengadakan kegiatan ini dalam rangka untuk memperkokoh keimanan, sehingga masyarakat dan kita tuh senang dengan masjid. Senang dengan masjid mengakibatkan dirinya bagaimana untuk menggunakan titipan Allah yang berupa harta benda digunakan untuk beramal. Lalu setiap masjid saya melihat pasti ada kotak yang nempel samping kanan ke samping kiri. Punya 100, punya 1000, bismillahirrahmanirrahim. Itu akan jadi pendingin nanti kita, pemadam api yang menimbulkan panasnya kita nanti dalam kuburan. Nah, kira-kira sekarang kita kalau mau bertanya, sudah seberapa kita mempersiapkan diri untuk kita menjaga kubur kita masing-masing? Ini disebutkan di sini, innas shadaqata la tudfi'u an ahliha harrol kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa menjadi sebabnya padamnya, dinginnya, panasnya dalam kubur bagi yang melaksanakan sedekah, bagi yang bersedekah. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Walaupun sampean nggak pernah sedekah, Allah nggak rugi. Sampean sedekah, Allah juga nggak beruntung. Yang bersedekah, yang untung ya yang bersedekah, yang tidak bersedekah, yang rugi ya yang tidak bersedekah. Karena semuanya kembali kepada kita. Nah, sedekah tidak boleh dipaksa. Seikhlasnya, mampu sedikit alhamdulillah, mampu banyak alhamdulillah. Yang penting niatnya dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wa innama yastazillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Sesungguhnya orang mukmin nanti di yaumil qiyamah itu payung yang memayungi dirinya itu ya karena sedekahnya. Nah, kira-kira payung kita itu kayak apa? Kalau umpamanya payung kita payung yang KW-KW, kena hujan sebentar seret-seret mungkin rusak. Nah, kira-kira payung kita sudah kokoh apa belum? Nah, kita lihatnya bukan dari payungnya, lihat dari sedekahnya. Itu satu diantara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ilmu tinggal kita, bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ladang untuk beramal sudah banyak, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan semua jadi menjadi amal kita masing-masing dalam rangka mempersiapkan bekal kita masing-masing di alam akhirat. Karena kita semuanya tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Lalu Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ada lagi hadis yang lain yang senada, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita untuk beramal, untuk berbuat, yang hasil dari amal itu nanti akan kita nikmati di akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan taklim yang setiap waktu kita laksanakan ini membawa diri kita semakin menyadari bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah, dan kembalinya kepada Allah tadi nikmat dan tidaknya tergantung sejauh mana kita menggunakan kesempatan hidup untuk beramal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pada akhirnya kita berharap tidaklah kita semuanya dimatikan oleh Allah, kecuali mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa
wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.